Hai guys, happy to see you again. Welcome to TikTok. Hari ini aku udah ditemenin sama Konica. Hai Koni. Jadi Koni ini mahasiswa Fakultas Ilmu Keperawatan UI ya, Kon? Iya, benar banget. Aku nursing student di UI. Oh, Yoi. oke. Anak UI angkatan berapa? Angkatannya udah tua banget jujur. Tapi sekarang lagi skripsian sih. Dari SMA mana? Aku tuh dari SMA 8 Jakarta. Wow. 8 Jakarta. Kayaknya semua orang pasti udah tahu lah ya SMA 8 Jakarta. Keren banget. Kita hari ini kita hari sambil mau make up-an ya, Kon? Oke. Ya, jadi Koni ini kan selain dia nursing student, dia juga content creator guys. Dia suka bikin konten. Jadi hari ini kita mau make up yang biasanya kita pakai kalau mau bikin konten ya, Kon? Bener banget. Oke, kita tapi hari ini udah pakai complexion. Tadi juga aku udah pakai complexion, terus udah pakai bedak. Iya. Sama. Terus habis itu biasanya dari situ langsung ke eyeshadow sih. Aneh gak sih? Enggak. Tiba-tiba ke eyeshadow. Enggak. Gue mau pakai alis dulu. Sorry, udah ada alis. Sombong. Tapi gue tetap suka bikin alis. Parah sih. Gue tuh pengen banget belajar bikin alis. Kayak, Lo nggak bisa bikin alis? Koni tuh biasa trading alis sendiri guys. Kayaknya agak bohong ya kalau misalnya dia nggak bisa gambar alis. Karena justru trading alis tuh harus lebih presisi daripada gambar alis, guys. gue tuh Pakai eyeshadow apa tuh? Urban Decay. Yang nocturnal. Terus pakainya yang coklat agak orange ini gitu. Kelihatan nggak sih? Oke. Sambil kita ngobrol-ngobrol ya. Kan tadi background-nya kita udah denger ya, kalau Koni tuh background-nya keren banget. Dia dari SMA 8, terus dia juga anak UI. Siswa keperawatan. Gue jadi penasaran nih, ceritain dong background-nya kenapa lo dari dulu, dari lo SMA sampai sekarang lo bisa jadi mahasiswa keperawatan UI. Jadi tuh SMA, gue tuh milih keperawatan kan. Tadi gue suka gambar juga. Akhirnya gue milih arsitektur, terus teknologi pangan sama keperawatan. Terus keterimanya di keperawatan. Nah, habis itu tuh kayak, ya lu tau lah kalau anak 8 biasanya kan pengennya kemana? Ke kedokteran, terus ke yang pokoknya yang alpha faculty gitu lah ya. Masuknya ke mana lagi sih? Ke manajemen, ekonomi gitu-gitu kan. Hukum. Nah, gue itu adalah satu-satunya di angkatan gue yang masuk FIK UI. Keperawatan UI. Oh ya? Cuma satu-satunya? Jadi cuma gue sama terakhir kali tuh 2 tahun sebelum gue. Angkatan 2013. Jadi kayak selama sepanjang sejarah 8 baru kalian berdua yang masuk FIK gitu. Gue nggak tahu ya, entah berdua atau mungkin ada lagi sebelumnya, tapi gue yang satu-satunya di 8 masuk milih nursing school. Oke. Kenapa bisa kayak gitu? Kenapa bisa lo menjadi minoritas satu-satunya yang memilih nursing school? Lo sendiri kenapa pilih itu? Menurut gue nih ya, banyak yang nggak tahu kalau misalnya tuh jadi nurse itu sebenarnya bagus. Maksudnya ya we know kalau di Indonesia tuh emang standarnya kan dibawakan karena emang gue nggak tahu kenapa, tapi mungkin karena gaji di Indonesia tuh kalau nurse itu sekitar $2 per jam. Dan biasanya kalau misalnya orang yang digaji segitu itu cuma dapat paling UMR, nggak lebih dari UMR. Terus jadi mungkin karena itu juga nurse jadinya di Indonesia tuh kayak profesinya nggak terlalu dipandang baik, bukan baik sih, nggak terlalu dilirik lah gitu. Iya, benar. Sementara kalau di luar negeri tuh kayak, gila, kalau di US aja nih ya, gajinya itu kayak sekitar $70,000 per tahun. Coba bayangin berapa sih tuh. Dan juga kalau misalnya di Swedia ya, kan kalau itu $70,000, dia tuh kalau nggak salah tuh dapat sekitar kayak 1,9 miliar gitu per tahun. Setelah lo masuk keperawatan UI gimana rasanya? Tuh gue masuk keperawatan UI tuh sumpah gue kaget banget ya. Kayak banyak banget hal yang itu bisa gue praktekin di kehidupan nyata gitu loh. Contohnya nih kayak sesimpel ada komunikasi terapeutik. Komunikasi yang ngomong sama
pasien, gimana caranya biar enak. Selain komunikasi terapeutik tuh, gue juga kayak diajarin kan di sana tuh ada berbagai macam bidang specialty gitu kan sebenarnya kalau di keperawatan. Ada namanya tuh keperawatan anak, keperawatan DKKD, terus keperawatan medical bedah, keperawatan jiwa, keperawatan gerontik gitu-gitu. Nah, kalau misalnya yang contohnya ya, kalau keperawatan anak, gue jadi tahu sesimpel kenapa anak kecil tuh tantrum, terus gimana cara biar anak kecil tuh nggak tantrum lagi, kayak gitu loh, bisa diaplikasikan ke kehidupan gue juga di masa depan. Padahal tadinya lo kira keperawatan kayak gimana? Tadinya gue kira tuh keperawatan tuh kayak simpel gitu loh, tapi ternyata nggak sesimpel itu. Berarti lo pas masuk keperawatan ternyata lo kaget ya, ternyata nggak sesimpel itu. Ternyata tuh apa yang lo pelajarin di ilmu keperawatan itu tuh banyak berguna ya? Iya, banyak banget. Tapi lo tau gak sih, gue tuh kayak rasa insecure banget gitu loh dengan ini sebenarnya nggak pantas sih, maksudnya bukan nggak pantas ya. Dengan image yang ada di Indonesia, perawat di Indonesia tuh kayak gue jadi insecure gitu belajarnya. Meskipun belajarnya kan ya sangat-sangat berguna kan sebenarnya buat kehidupan. Tapi kayak gue insecure aja every time someone ask me di mana kuliah gue atau gue ngambil jurusan apa gitu kan. Ada teman gue nanya, "Kon, lo mau masuk lo keterima di mana?" gitu kan. Terus gue bilang kayak, "Oh iya, gue keterima nih di keperawatan UI." Terus dia mukanya langsung gak enak banget dan gue kayak, apaan sih gitu kan. Jadi tadi dengan semua insecurity yang lo ceritain, apakah lo sekarang udah berdamai? Gue sih jujur ya, gue sebenarnya lagi berusaha untuk kayak bukan berdamai sih, lebih kayak ya udah, gue nggak peduli apa yang orang bilang gitu loh. Bukan berdamai di diri gue, kayak lebih kayak ya udah gue take it easy aja buat kalau misalnya orang yang kayak, oh lo anak nursing student kayak gitu. Cuman sekarang gue kayak, ya gue nursing student, terus kayak udah chill aja gitu. Gue nggak peduli sama apa kata orang gitu loh, karena ya buat apa gitu kan. Terus juga sekarang gue tuh lagi kayak bikin kayak movement gitu loh. Dengan movement ini gue bakalan view orang-orang Indonesia ke perawat itu jadi berubah. Setidaknya mereka tahu sedikit tentang keperawatan gitu loh, tentang perawat deh. Berarti ini semua gerakan yang lo buat ini adalah berangkat dari insecurity lo ya? Iya, benar banget. Oh iya, nama gerakannya anyway Nurse Kita. Kalau misalnya kalian mau cek di Instagram. Iya, benar banget. NERS Kita. Oh ya, tadi aku itu udah pakai ini guys, paletnya SK yang Peach Goddess yang ini. Terus pakai yang warna ini nih, yang kayak peach gitu, buat di crease. Sama mau aku kasih di bawah mata yang sepertiga luarnya aja. Oke, tapi tadi gue ambil kesimpulan kalau misalnya Koni ini kan dari backgroundnya itu sebenarnya dia tuh pinter banget ya guys secara akademis, tapi dia tuh juga kreatif banget. Coba deh kalau misalkan kalian nggak percaya sama gue, kalian lihat konten-konten yang Koni biasa buat. Jadi selain dia punya Instagram yang Nurse Kita itu, dia juga suka bikin konten di TikTok. Nah, padahal Koni ini termasuk baru banget di TikTok, cuma konten-kontennya tuh di TikTok udah blow up banget sih menurut gue. Kayak udah likes-nya banyak banget, followersnya juga udah banyak gitu ya, menurut gue ya banyak. Gue kaget jujur punya followers gitu. Iya, sumpah keren banget. Iya, menurut gue itu proves a point kalau misalnya Koni itu emang kreatif gitu loh. Dan mungkin kalian belum tahu kalau misalnya Koni ini sebenarnya udah sering bikin konten, dan kalau misalnya dia bikin konten emang menurut gue tuh selalu bagus gitu. Konten yang lo bikin di TikTok tuh sebenarnya apa sih? Oh iya, apakah ini termasuk dari gerakan lo juga? Termasuk dari gerakan gue, Nurse Kita itu. Oh iya, jadi Nurse Kita nih ya, ada slogannya. Nurse Kita adalah potret masa depan Nurse Kita semua. Wow, Nurse Kita adalah potret masa depan dari Nurse Kita semua, guys. Jadi gue tuh gue emang pengen ke TikTok buat kayak ngejelasin gimana perawat gitu, in a simple way and in a fun way gitu. Terus akhirnya kemarin gue bikin kayak konten itu cuma tentang jadi gini, perawat tuh biasanya identik sama apa? Alatnya I don't know.
Perawat tuh biasanya identik sama suntikan kan. Misalnya Oh kayak, ya, oh benar. nanti kalau misalnya nggak mau makan, biasanya ibu-ibu kan kayak gitu kan suka nakutin anaknya. Oh, kayak ibu-ibu bilang kayak, kalian kalau nggak mau makan nanti disuntik sama suster. Terus gue kayak, Iya. what? Gitu, kayak, apa gitu, baru gue diem gitu loh. Jadi misalnya gini kan, orang tuh takut sama nurse itu karena setiap mau nyuntik nih, misalnya nih, ini suntikan nih, ini syringe. Pasti selalu digini-giniin kan. Hmm. Nah, itu orang-orang tuh ternyata Nawarin takutnya balon. gara-gara itu. Intinya itu Iya, membuat cuman takut. membuat orang-orang takut. Nah, gue tuh kayak, gue yakin banget pasti orang-orang nih nggak tahu kenapa we are doing that thing gitu yang kayak harus digini-gini, disentil gitu yang membuat takut. Dan emang itu pas gue upload, itu mereka emang bilang Komen kayak, ya? Kak aku baru tahu, akhirnya buat nakutin aku. Terus gue kayak, buta. Ngapain kita nakutin kalian? Oke, berarti tapi sebenarnya fokus lo tuh bukan lebih ke TikTok ya, tapi lebih ke si Instagram Nurse kita itu. Fokusnya sih lebih ke, bukan ke Instagram sih. Lebih ke ngenalin perawat tuh kayak gimana. Di berbagai platform. Platform apapun itu ya. Tadi BTW aku pakai ini nih, si glitter ini. Karena abis ini aku mau syuting yang agak lucu, agak pengen agak bling-bling aja gitu ya guys. Sekarang aku mau pakai maskara nih, Maybelline Total Temptation yang biru. Pakai dijepit dulu belum matanya. BTW, Koni ini juga lumayan ini guys, jago make up. Sumpah ya, gue ngelihat respon-respon orang kadang di konten lo tuh suka kayak, ih make up-nya dempul gitu. Padahal ya lah guys, please Ya, namanya deh. juga konten, ngerti nggak? Kalau misalnya Iya. gue ketemu sama pasien tuh nggak mungkin kayak gitu, ya nggak Iya sih? bener banget. Ya tapi lagian ya, kalaupun kita beneran dandan kayak gitu ketemu pasien, bukannya bagus ya? Maksudnya kan jadinya kalau misalnya perawatnya, dokternya lebih enak dilihat, kan jadinya lebih seneng juga pasien. Gue upload itu beberapa video gitu, terus kayak ada beberapa komen kayak, kalau misalnya nurse kayak gini sih gue seneng banget. Terus ada juga nih satu komen lucu banget jujur. Apa? Oke, komennya gini. Kalau nurse sinetron Indonesia kayak gini, betah gue nontonnya, tapi nonton pas bagian nurse-nya aja. Makasih ya, gitu. Kayak, iya. Jadi nih ya, gue tuh pakai namanya ada serum bulu mata gitu. Gue produksi sendiri serum bulu mata. Terus gue pakai tiap malam. Kalau misalnya itu kayak emang panjang gitu loh. Bahkan bulu mata bawahnya juga panjang. Asli. Terus ya, gue jadinya nggak usah pakai bulu mata sama sekali. Gue cuma pakai maskara doang. Apa tuh serum bulu matanya? Kita pengen tahu dong. Oh iya, gue lupa ngasih tahu ya. Serum bulu mata namanya ada tik.id di Instagram. Oke. Tik.id itu tuh jadi serum bulu mata produksinya Koni guys. Sorry banget ya guys, BTW kalau misalnya kita tuh ngomongnya pakai gue lo, kan kita biasanya aku kamu ya guys. Nggak apa-apa. Soalnya kita udah lumayan lama, misalnya udah lumayan deket gitu guys, jadinya udah kebiasaan ya. Ya Kon ya. BTW hari ini aku tuh sengaja ngajak Koni. Kenapa aku soalnya tertarik banget nih, menurut aku Koni tuh hebat banget karena kreativitas yang dia punya itu tuh dipakai buat hal yang positif banget. Soalnya jujur ya Kon, gue pribadi belum pernah ngeliat ada perawat ataupun mahasiswa keperawatan ataupun profesi yang berhubungan dengan keperawatan itu tuh bikin konten gitu, atau enggak at least kontennya nggak harus tentang keperawatan deh, bikin konten tentang apapun. Jadi gue belum pernah ngeliat gitu public figure atau someone yang suka bikin konten gitu ya, itu tuh dari background perawat gitu. Gue bikin nurse kita nggak cuma sendiri loh, ada sekitar gue ada sama 6 orang lain, jadi kayak berarti kita bertujuh. Nurse kita tuh sebenarnya adalah komunitas yang pencetusnya adalah lo gitu ya, bisa dibilang. Iya, tapi inisiator ada banyak. Apa sih konten yang nurse kita tuh bikin gitu? Sebenarnya itu receh sih menurut gue ya. Kayak hal-hal receh gitu, kayak yang tadi yang suntikan kenapa harus digitu-gituin, kenapa harus jentik-jentikin, apa sih jentik. Kalau di nurse kita lo lebih ngejelasin
contoh nih ya, kan kalau misalnya di keperawatan tuh ada kayak namanya proses keperawatan kan. Nah, gue tuh pengen ngasih tahu proses kalau di Indonesia kita proses keperawatan tuh kayak gimana, lebih kayak agak detail dikit gitu. Oh, oke. Karena kalau di TikTok kan singkat gitu ya videonya. Oke guys, jangan lupa di-follow TikToknya Konitcah dan Instagramnya Nurse Kita. Soalnya kontennya tenang aja kok, meskipun dia edukatif tapi sangat menghibur, jujur. Ini btw gue pakai blush on sama highlighter dari paletnya Deto Kebab. Nih gue pakai ombre lips gue yang biasa, lip tint. Kalian semua yang rajin nontonin video gue, amin ya Allah. Saya tahu lah ini adalah lipstick kombinasi lipstick kesayangan. Oke, I'm done. Sebelum kita tutup, ada nggak hal yang mau lo sampein? Sepatah, dua patah kata ya. Jadi gue cuma pengen kedepannya dengan adanya gue, cailah, sok banget. Pokoknya dengan adanya konten gue, itu orang-orang di luar sana yang perawat, yang pintar-pintar itu juga speak up gitu loh. Nunjukin kalau mereka tuh bisa apa. Betul, Jangan betul. cuma diem, karena menurut gue kalau misalnya lo diem terus lo marah, ngapain gitu? Ya benar sih, gue setuju karena gue seneng ngelihat konten lo karena somehow gue juga berharap dengan adanya konten lo itu selain orang-orang lebih teredukasi, tapi juga teman-teman fellow nursing student atau teman-teman yang udah jadi perawat itu tuh jadi lebih bangga dan mereka tuh jadi lebih kayak kalau misalnya ditanya apa kerjaannya atau lagi kuliahnya jurusan apa, mereka tuh bakal proudly say that gue tuh anak nursing student, gue tuh perawat gitu loh. Kayak Benar. emang terus kalau misalnya orang ngelihat mereka kayak orang to look down to them, tuh mereka bakal kayak lah gue bisa ini. Kenapa lo kayak gitu responnya? Ya karena mungkin selama ini mereka juga belum ada role modelnya kali ya, kayak nah, gue sih berharapnya juga kayak gitu dengan adanya konten-konten lo tuh mereka jadi kayak oh, ternyata di luar sana ada perawat yang keren, gue juga bisa keren gitu. Iya sama ini, sumpah gue tuh terinspirasi banget dari ada namanya di US tuh ada namanya Mickey Rai, gila cakep banget. Iya Mickey Rai tuh gila keren banget ya. Menurut gue, soalnya dia adalah nurse pertama yang gue lihat yang menginspirasi gue untuk melakukan semua hal ini. Oke, hari ini kita udah selesai make up-nya. Nah, gini nih guys, menurut kalian ini dempul nggak? Nggak sih, jujur menurut gue. Normal. Oke, pertanyaan terakhir buat Koni. Jawab jujur ya, Kon. Jawab jujur. Kon ini sebenarnya masih jomblo nggak sih?